Selanjutnya, berkaitan dengan sistem pemilu. Kalau sebelumnya kita sudah tahu pemilu itu apa, nah bagaimana sih sebetulnya pemilu itu dijalankan, menggunakan sistem apa? Secara umum, sistem pemilu atau kita lihat berdasarkan cara penyelenggaraan pemilu dapat dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, cara langsung. Cara langsung di sini artinya rakyat secara langsung memilih wakil-wakil rakyatnya yang ada dan akan duduk sebagai presiden maupun badan perwakilan rakyat. Jadi cara yang pertama menggunakan cara langsung di mana rakyat langsung memilih dalam kegiatan pemilu. Rakyat datang ke TPS, rakyat menentukan pilihannya secara langsung berdasarkan dengan keinginan dan hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua, ada yang namanya cara bertingkat. Nah, cara bertingkat ini artinya apa? Artinya rakyat memilih dulu wakilnya, kemudian wakilnya itulah yang akan memilih rakyat atau pemerintah. Nah, cara bertingkat ini kita bisa lihat di masa-masa sebelum reformasi dan juga sedikit masa di awal reformasi, di mana sistem pemilu kita adalah perwakilan atau representatif. Nah, ini juga bisa dibilang cara bertingkat berdasarkan cara penyelenggaraannya. Jadi kita tidak datang secara langsung untuk memilih presiden ataupun duduk dalam pemerintahan, tapi kita memilih dulu gitu ya. Kita memilih dulu wakil rakyat yang duduk di dalam legislatif, baru wakil rakyat tersebutlah yang nanti akan mewakili kita untuk memilih kepala negara atau presiden. Nah, sementara itu berdasarkan sistem yang digunakannya, kalau tadi cara penyelenggaraannya ya, nah sekarang berdasarkan sistem yang digunakannya dikenal melalui 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem distrik. Nah, sistem distrik ini apa sih? Sistem distrik atau singkatannya The Single Member Constituents, artinya satu daerah memilih satu wakil. Jadi satu daerah memilih satu wakilnya. Sistem ini merupakan sistem pemilihan tertua dan didasarkan atas kesatuan geografis, ya. Dan biasanya sistem distrik ini di mana satu daerah memilih satu wakilnya. Nah, ini kita juga masih gunakan khususnya dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah. Contoh pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, satu daerah Provinsi Jawa Barat yang memilih satu yang akan menjadi gubernurnya. Atau pilkada kabupaten kota, berarti satu kabupaten atau kota tersebut hanya memilih satu yang akan menjadi bupati atau wali kota dan wakilnya. Yang kedua, sistem proporsional. Nah, sistem proporsional atau sistem perwakilan berimbang atau kata lainnya the multi-member constituents, artinya satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Satu daerah memilih beberapa wakil. Nah, sistem pemilu ini dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik dan cocok dengan masyarakat yang heterogen atau pluralisme, ya. Dengan kata lain, sistem proporsional ini merupakan sistem pemilihan berdasarkan presentasi pada kursi parlemen yang akan dibagikan pada organisasi pemilihan umum. Nah, sistem proporsional ini pun digunakan oleh negara kita, terutama dalam bentuk pemilihan umum legislatif atau pemilu legislatif. Kalau tadi sistem distrik lebih kepada pilkada ya, atau pemilihan kepala daerah. Kalau sistem proporsional yaitu pemilu legislatif atau pileg ya. Biasanya kita pilih selain DPRD pusat juga ada DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota. Nah, yang kita pilih juga bukan satu perwakilan DPRD untuk kabupaten kota atau untuk provinsi, tapi beberapa dari beberapa partai gitu ya, dari beberapa organisasi atau dalam hal ini partai yang ikut begitu.
Nah, yang ketiga yaitu sistem gabungan atau sistem campuran yang merupakan sistem pemilu yang menggabungkan antara sistem distrik dan juga sistem proporsional. Jadilah sistem campuran atau sistem gabungan gitu ya. Jadi di dalam satu sistem pemilunya dia terdapat sistem distrik juga sekaligus terdapat sistem proporsional juga. Nah, kalau kita lihat kira-kira sistem pemilu mana nih yang digunakan oleh Indonesia? Berdasarkan penjelasan Bunda, tentu kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya bahwa sistem yang digunakan oleh pemilu di negara kita yaitu sistem campuran atau gabungan, karena mengandung sistem distrik berupa adanya pilkada ya yang tadi Bunda sebutkan, dan juga adanya sistem proporsional melalui pileg atau pemilihan legislatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di negara kita Indonesia ini pelaksanaan pemilunya melalui 2 tahap pemilu, dimulai dari pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Namun perlu diingat dan dicatat dalam pelaksanaannya, bentuk pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakilnya ini dilakukan dalam tahap yang sama atau dalam kurun waktu yang berbarengan. Yang seperti tadi dijelaskan juga ya, bahwa selain ketika kita memilih presiden pada masa pemilihan umum, di waktu yang bersamaan kita juga memilih anggota-anggota dewan yang duduk di dalam legislatif atau parlemen. Sehingga kalau kalian nanti cermati dan juga kalian akan mengikuti pelaksananya secara langsung, kalian akan diberi 5 surat suara. Yang pertama, surat suara untuk pemilihan presiden, kemudian pemilihan DPR RI, kemudian pemilihan DPD, kemudian DPR provinsi, dan yang terakhir DPRD kabupaten dan kota. Nah, pemilu legislatif ini adalah pemilihan dalam rangka memilih para anggota dewan yang duduk di legislatif, baik DPD, DPR RI, DPR provinsi, dan juga DPR kabupaten atau kota. Sedangkan pemilu presiden ini jelas, yaitu memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan pada UU nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wapresnya. Jadi kalau pemilu legislatif tadi kita memilih DPR RI, kemudian DPD, kemudian DPR provinsi, dan DPR kabupaten atau kota. Nah, dalam pelaksanaannya dilakukan dalam satu kurun waktu yang berbarengan.